acara keren pada pagi hari ini. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada moderator yang sudah menyediakan waktunya untuk kita belajar bersama, juga kepada teman-teman peserta yang sudah menyediakan waktunya juga untuk kita belajar bersama di sini. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti acara webinar kepenulisan yang diadakan oleh CSS Mora Nasional bekerjasama dengan WSO Santri. Oke teman-teman, untuk membuka acara pada pagi hari ini, kami selaku moderator dengan segala kerendahan hati meminta kesediaannya untuk membaca suatu Fatihah sebagai seremonial pembukaan acara webinar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Pimpinan Umum BSO Santri Nasional. Pimpinan Umum BSO Santri Nasional yang juga merapel sebagai ketua acara yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kak Harlianur. Kepada Kak Harlianur kami persilahkan. Halo Kak Harlianur, bisa mendengar suara saya? Harli ada nggak teman-teman? Oh terganggu sinyal ya teman-teman. Harli, Kak Harli. Tes. Oh iya. Kami persilahkan Kak Harli untuk memberikan sambutan pada pagi hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga sehat walafiat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman semua, selamat bergabung dalam Pemuda Creator Series yang insya Allah akan kita laksanakan selama 2 hari ke depan, yakni pada hari ini dan besok. Insya Allah pemateri yang akan kita tampilkan dalam Pemuda Creator Series ini merupakan senior-senior kita yang memang sudah luar biasa, yakni mereka yang memiliki pengalaman banyak dalam pergelutan di dunia aksara atau tulis menulis. Begitu juga ada pemateri yang penulis buku yang sudah mengikuti beragam acara-acara internasional, bahkan ada yang jadi dosen kayak gitu. Jadi semoga nanti teman-teman bisa belajar banyak dari apa yang disampaikan. Semoga dengan adanya agenda ini kita semua mendapat tambahan semangat untuk melakukan kreativitas yang lebih. Dan juga semoga agenda Pemuda Creator Series ini mampu memunculkan ide-ide baru teman-teman untuk pengembangan diri baik secara personal maupun secara komunal. Kemudian semisal dalam berjalannya acara nanti kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kesalahan-kesalahan teknis lainnya, kami dari panitia memohon maaf atas segala kekurangannya. Terakhir, semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang akan kita lakukan pada hari ini dan besok itu
bisa membuat manfaat kepada kita semua. Itu saja mungkin yang dapat saya hantarkan kepada teman-teman semua. Semoga sehat semua dan selamat berproses dalam acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Oke teman-teman, langsung aja untuk mempersingkat waktu, kita sudah masuk pada sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh seorang moderator kita yang keren, yang cantik, produktif menulis buku. Tak lain dan tak bukan adalah beliau Kak Fazri Zulia Ramadhani. Oke teman-teman, pada pagi hari ini webinar kita bertemakan tentang luaskan kreativitas, ciptakan karya di tengah peradaban, dengan menghadirkan yang seperti Kak Harli tadi bilang, seorang moderator yang sudah ahli di bidangnya, yang tak lain tak bukan adalah Kak Fazri Zulia Ramadhani. Oke, kita sapa dulu moderatornya. Selamat pagi Kak Fazri Zulia, Kak Zulia ya panggilannya. Selamat pagi Kak Zulia. Pagi. Oke, Kak Zulia sudah ready ya berarti. Oke, tak kenal maka tak sayang, maka perkenankanlah saya untuk membacakan CV singkat dari beliau, yaitu nama Fazri Zulia Ramadhani, alamat email zulia@skydenpasar.ac.id, organisasi kepenulisan, redaktur pelaksana buletin Majisti LPM Zenit CSS Muara Wali Songo tahun 2015 sampai 2016, editor buletin Magistri LPM Zenit CSS Muara Wali Songo, redaktur pelaksana media online BSO Santri CSS Muara Nasional, redaksi metafor.id, koordinator bidang pendidikan dan penelitian Santri Mengglobal tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian penghargaan penulisan dari beliau adalah iPrize Innovator Grand 2017, cerita pendek Kilas Balik 2018 sebagai top 20, juara 1 Lomba Cipta Puisi Nasional Literates ID tahun 2019, juara 3 Lomba Puisi Nasional Global Youth Action tahun 2020, Indonesian National SCIC Competition Future Leader League Organization, Pekan IC Nasional, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, dari prestasi yang sudah saya bacakan tadi sudah menggambarkan ya bagaimana sosok beliau, produktifnya beliau tuh bagaimana. Selain itu juga beliau sudah menciptakan beberapa buku, yaitu penulis buku ABCD Perempuan, kemudian penulis dan editor Inovas Publishing, penulis antologi Menanam Rindu Menuai Temu, Aku Pemuda Berdoalah, dan lain-lain, penulis buku Kiat Anak Ayam. Wow, oke, langsung aja tak sabar bukan ya untuk mendengarkan materi langsung yang akan disampaikan oleh Kak Zulia pada pagi hari ini. Teman-teman dimohon untuk on cam yang bisa atau yang berkenan untuk on cam, kemudian untuk unmute speakernya masing-masing. Oke, Kak Zulia, untuk informasi bahwasanya materi pada pagi ini disampaikan dalam durasi waktu 50 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 25 menit. Dan bagi teman-teman semua, sekedar memberitahu sembari kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Zulia, teman-teman bisa melayangkan pertanyaan melalui chat dalam panggilan yang telah tersedia. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih moderator. Saya izin share screen, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman BSO Santri sudah bersedia berkenan untuk mengundang saya pada kesempatan hari ini. Oke, teman-teman,
saya disclaimer dulu ya, saya tidak lebih pintar daripada teman-teman dan tidak lebih ahli, teman-teman. Saya pembelajar, kita hari ini sama-sama belajar dan saya akan menyampaikan hasil belajar saya, teman-teman, mengenai bagaimana menjadi penulis dan bagaimana cara menulis. Tadi sudah dibacakan ada beberapa hal ya, tadi terkait CV saya. Oke, teman-teman. Ini, menulis dan penulis. Ini sebenarnya dua kata yang sama-sama berasal dari kata tulis ya. Walaupun secara harfiah kita tidak benar-benar menulis ya, teman-teman, tapi kita mengetik tulisan. Kalau dewasa ini kita betul-betul mengetik tulisan, tapi tetap saja kata tulis sebagai penulis dan kemudian menulis menjadi kata yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang produktif, orang-orang yang memproduksi tulisan ya. Oke, teman-teman, materi kita saya akan bagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah pendahuluan ya, tiap kita penulis, kemudian bagaimana menulis fiksi, menulis non-fiksi, dan penutup. Saya akan bagi 2, teman-teman. Barangkali di antara kita ada yang memang sangat mahirnya menulisnya di fiksi nih, senang bikin cerpen, senang bikin novel, atau ada yang sering menulis non-fiksi, menulis artikel, kemudian esai, dan sebagainya. Kita akan bahas semuanya, teman-teman, meski tidak secara keseluruhan. Tiap kita penulis, kalau menurut Eddie Achilles ini, tiap kita adalah pencerita. Kenapa saya bilang tiap kita penulis? Karena bagaimanapun disadari atau tidak, teman-teman ini penulis. Mau nulis status, atau kadang-kadang gini, dewasa ini kan banyak sekali media untuk teman-teman menuliskan bakat untuk menyalurkan bakat teman-teman di bidang kepenulisan gitu. Jadi apakah kemudian semua yang hanya menulis buku atau semua yang hanya tulisannya dibuat di media online saja yang disebut penulis? Kalau menurut saya setiap kita adalah penulis. Siapa yang menulis adalah penulis, teman-teman. Apa sih kelebihannya menjadi penulis? Ada 3 hal menurut Kang Eddie Achilles. Yang pertama adalah berpikir tidak biasa. Kenapa bisa begitu? Karena teman-teman disadari atau tidak bahwa ketika teman-teman menulis, maka teman-teman harus berpikir yang di luar dari apa yang orang biasa pikirkan. Ketika teman-teman misalnya melihat sesuatu ya, misalnya melihat fenomena tertentu atau ya melihat fenomena tertentu, teman-teman akan kalau teman-teman berpikir biasa nggak bakal jadi tulisan. Tapi kalau teman-teman berpikir luar biasa dan kemudian menceritakan ulang apa yang teman-teman saksikan, maka itu penulis. Jadi itu kelebihan menjadi penulis, teman-teman. Berpikirnya tidak biasa. Kalau bahasa lainnya berpikirnya luar biasa, ya. Kemudiannya berpikir logis dan sistematis. Mau nulis fiksi, mau nulis non-fiksi, teman-teman dituntut untuk berpikir logis dan sistematis. Nanti rinciannya akan ada di belakang. Tapi yang jelas, kalau teman-teman tidak logis, bikin cerita tidak logis, atau bikin tulisan yang ilmiah tapi tidak logis, jelas teman-teman berarti bukan penulis. Tapi kalau teman-teman bisa mampu menulis dengan logis, kemudian sistematis ya, berurut, sehingga mampu dipahami dengan baik oleh pembaca, maka teman-teman sudah bisa mampu menjadi penulis yang baik. Begitu. Kemudian mampu menciptakan interpretasi, terlepas dari apapun ya, tulisan teman-teman itu mampu menciptakan tafsiran kepada pembaca, ya. Disetujui atau tidak tulisan yang teman-teman sampaikan, tapi teman-teman yang jelas mampu menciptakan interpretasi lewat tulisan teman-teman. Itu kelebihan menjadi penulis. Jadi Mas mau kan ya jadi penulis? Oke, teman-teman. Ini sedikit dari banyaknya media menulis. Saya sampaikan teman-teman itu bisa selain yang ini ya, teman-teman itu ada banyak sekali fenomena. Misalnya Ramadan ini. Ramadan berusia 29 atau 30 hari. Dan kemudian ada nih gerakan nulis bareng-bareng selama Ramadan. Jadi Ramadan Day 1, Ramadan Day 2 gitu ya. Teman-teman akan menulis secara rutin setiap hari di caption IG misalnya, kemudian pakai tagar Ramadan Day 1 gitu. Teman-teman akan menceritakan apa yang dirasakan hari ini, menceritakan apa saja, menulis apa saja. Itu menulis, teman-teman. Nah, yang saya akan sampaikan sini, setidaknya saya akan berikan 3 contoh ya.
Media, berbagai macam tempat belajar menulis. Kenapa saya bilang belajar menulis? Ya, ini juga tempat belajar dan juga tempat menulis secara profesional. Ada blog pribadi, teman-teman bisa menggunakan Blogspot, Tumblr, atau WordPress ya. Jadi silahkan memilih. Teman-teman bisa membuat blog pribadi gratis dan tersebar. Caranya juga saya nggak perlu sampaikan. Teman-teman bisa memulai dari sana. Teman-teman tidak ada paksaan, kemudian teman-teman bisa menulis apa saja, bercerita apa saja di sana. Ada blog pribadi, ada platform blog. Yang ini saya contohkan Kompasiana. Kompasiana ini adalah platform blog ya. Jadi teman-teman bisa membuat mendaftarkan diri, nanti akan ada syarat-syaratnya, teman-teman silakan ikuti. Nanti ketika sudah disetujui, teman-teman punya akses halaman seperti ini, seperti yang digambar. Ini halaman Kompasiana saya. Ya, teman-teman bisa memilih menuliskan di sana. Kemudian selain itu ada aplikasi cerita. Nah, yang saya tulis di sini, yang saya munculkan di sini adalah storyal.co. Teman-teman bisa menulis di Wattpad. Pasti kalau senang novel-novel bacaan novel-novel gitu ya, novel-novel online, teman-teman pasti nggak asing sama Wattpad. Atau saya akan kasih saran, ini ada storyal.co. Nanti teman-teman bisa menulis di sana, ya, ya milih judul, kemudian nanti bikin kategorinya apa, kemudian nulis per capture-nya, kemudian nanti kalau misalnya tulisan kita banyak yang membaca, melihat, teman-teman bisa memilih untuk menerbitkan bukunya. Jadi sudah punya pasar sendiri. Ini bisa jadi salah satu media menulis, media belajar menulis, teman-teman. Kemudian ada website-website yang menyediakan tempat bagi kontributor atau penulis untuk mengirimkan tulisan. Ada banyak ya teman-teman, ada mojok.co, ada banyak sekali. Ini saya contoh metafor.id, platform website yang kemudian saya ada di dalamnya sebagai redaksi. Itu. Media menulis ada banyak, teman-teman. Jangan kemudian sempitkan ini teman-teman ya, sempitkan ruang lingkup teman-teman untuk berpikir bahwa harus menulis itu harus menjadi buku. Enggak. Teman-teman bisa memulai dari blog, dari aplikasi cerita, dari website sebelum menulis buku. Ya, nanti tulisan-tulisan yang sudah banyak teman-teman tulis di aplikasi, di blog tersebut, bisa teman-teman kemudian kembangkan menjadi buku. Jadi tidak ada keharusan menjadi penulis adalah menulis buku, tapi teman-teman bisa belajar dimulai dari sini. Gitu. Karena saya memulai semuanya dari sini, teman-teman. Bagaimana sih memulai menulis? Atau kalau saya tuh pernah punya pertanyaan, gimana sih Kak biar jadi penulis? Atau gimana sih Kak biar menulis buku? Yang pertama adalah keinginan atau keharusan menjadi penulis. Ini kalau keinginan, teman-teman secara sadar ingin jadi penulis. Ada juga yang keharusan nggak sih Kak menjadi penulis? Ada. Misalnya teman-teman mahasiswa. Ini saya lihat ada beberapa teman-teman mahasiswa, dan juga ada teman-teman SMA. Kalau di mahasiswa, teman-teman harus bikin makalah. Teman-teman nanti di akhir studi harus bikin skripsi. Kalau sudah S2 harus bikin tesis. Kalau selama kuliah harus mengirimkan artikel untuk dibuat di jurnal-jurnal. Otomatis teman-teman itu mengharuskan teman-teman untuk menjadi penulis, ya. Jadi memulai menulis itu berawal dari mana? Dari keinginan atau dari keharusan atau dari kedua-duanya. Itu ya. Jadi memulai menulis itu biasanya ingin menjadi penulis atau ingin menulis atau keharusan keadaan karena memang tanggung jawab akademik yang mengharuskan teman-teman menjadi penulis. Yang kedua adalah membaca. Saya sering dapat pertanyaan teman-teman, dan ini menurut saya cukup lucu. Kak, saya pengen nulis buku, tapi saya nggak suka baca buku. Kira-kira mungkin nggak ya kalau misalnya teman-teman mau nulis buku, tapi teman-teman nggak pernah baca buku atau nggak suka baca buku? Bisa, teman-teman. Bisa, tapi tidak maksimal. Karena kalau saya bilang tidak mungkin ada ya, tapi bisa, tapi tidak maksimal. Kenapa? Karena kosakata yang teman-teman miliki akan terbatas. Kalau misalnya teman-teman tidak suka membaca buku. Pernah ada kutipan begini, kalau teman-teman mau menuliskan satu kalimat, teman-teman membaca minimal satu paragraf. Kalau misalnya teman-teman mau menuliskan 1, 2, 3 halaman, teman-teman harus minimal membaca 1 buku. Itu adalah ungkapan bagaimana pentingnya membaca dalam hierarki menulis.
ya teman-teman, itu seperti kebutuhan pokok ya teman-teman. Membaca buku atau membaca tulisan merupakan sebuah kebutuhan bagi penulis. Nah, untuk melahirkan tulisan, teman-teman juga selain membaca buku, membaca tulisan, teman-teman juga harus pandai membaca situasi. Karena barangkali ide penulisan itu lahir bukan dari tulisan orang atau dari membaca buku, tapi dari melihat situasi di sekitar. Jadi orang yang menulis itu tidak hanya suka membaca, tidak hanya sikutu buku atau senang membaca artikel, tapi juga mereka yang mampu membaca dan menerjemahkan situasi. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, berpikir tidak biasa. Selanjutnya setelah itu adalah pokoknya menulis apa saja, ya tulis aja. Jadi memulai menulis adalah dengan gak ada teman-teman orang yang baru belajar nulis langsung tulisannya bagus. Ada mungkin, tapi sedikit. Yang jelas teman-teman kalau mau menulis, teman-teman silahkan memilih menulis apa saja untuk kemudian mengembangkan. Teman-teman nggak bisa kemudian berpikir bahwa baru satu kali pernah nulis artikel satu kali, kemudian ngirim langsung ke website gitu ya. Apakah kemudian setelah itu langsung ditolak? Terus teman-teman sedih, saya nggak bakal jadi penulis. Enggak ya teman-teman. Karena menulis itu bisa jadi bakat, bisa jadi skill. Ya, jadi harus dilatih. Teman-teman nggak bisa pokoknya kalau misalnya nggak pernah baca, kemudian nggak pernah mencoba menulis, tapi berkeinginan menjadi penulis besar. Nggak bisa. Dan menurut saya hampir mustahil. Jadi teman-teman harus melatih menulis. Dan caranya tadi, ya, bisa mengirimkan di media menulis yang seperti saya uraikan, atau teman-teman bisa memulai dengan menulis secara rutin harian, caption IG misalnya. Sekarang hari kelima puasa, apa sih yang terjadi gitu. Teman-teman kemudian kayaknya nanti ngabuburit mau beli es campur, kemudian campurnya tumpah di jalan gitu. Terus teman-teman menceritakan itu, bisa menceritakan dengan gaya biasa, hari ini ngabuburit bla 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 gitu, atau teman-teman menceritakan dengan gaya lainnya yang luar biasa gitu, siang hari yang panas dan sebagainya ya. Jadi silakan memilih diksi dan kemudian belajar menuliskannya misalnya di caption IG. Belajar dilihat dari teman-teman followers, belajar menerima masukan ya. Itu teman-teman. Oke, let's begin. Yang pertama adalah fiksi. Nah, pertanyaan pertama adalah, apakah menulis fiksi adalah menuliskan imajinasi? Menurut Eddie Achilles, itu kalau menulis fiksi itu, apakah hanya total menuliskan imajinasi saja? Menurut beliau tidak ya. Jadi walaupun fiksi teman-teman, walaupun novel, walaupun cerpen, teman-teman tidak bisa kemudian menuliskan cerpen, cerita, novel dengan baik kalau teman-teman tidak berbasis pada data atau berbasis pada ya data yang kuat ya. Teman-teman hanya berimajinasi. Misalnya contoh begini, teman-teman nggak pernah ke Borobudur, teman-teman membayangkan Borobudur itu seperti apa? Kira-kira antara orang yang pernah melihat Borobudur, sudah 3 kali nih ke Borobudur, sudah keliling, sudah mampir, sudah foto di berbagai macam spot, sama orang yang nggak pernah ke Borobudur dan hanya membayangkan Borobudur seperti yang dia lihat sekilas di TV atau sekilas di foto misalnya, tentu punya kualitas penggambaran latar yang berbeda. Ya kan? Atau ketika teman-teman ingin menceritakan sosok tokoh tertentu, misalnya Andrea Hirata. Teman-teman nggak pernah kenalan sama Andrea Hirata, teman-teman tidak pernah mencari tahu siapa Andrea Hirata gitu. Teman-teman hanya membayangkan kira-kira Andrea Hirata itu akan seperti apa. Tentu teman-teman tidak akan mampu menceritakan atau menuliskan bagaimana sosok Andrea Hirata secara detail. Jadi teman-teman menulis fiksi, apakah menuliskan imajinasi? Hampir tidak benar ya. Jadi imajinasi yang kuat itu bersumber dari pengetahuan yang kuat. Teman-teman punya pengetahuan, punya data yang baik, punya bacaan yang baik terhadap topik yang ingin teman-teman angkat, itu jauh mampu melahirkan imajinasi yang kuat dibandingkan teman-teman tidak pernah membaca apapun,
ya, teman-teman nggak pernah baca, teman-teman tidak pernah mencari datanya, teman-teman ya nggak tahu apa-apa terus tiba-tiba hanya menuliskan aja gitu. Maka teman-teman pasti cerita yang dihasilkan memiliki kapasitas kualitas yang berbeda dibandingkan mereka dengan pengetahuan yang kuat. Menurut Eddie Achilles juga bahwa teman-teman yang menuliskan fiksi itu pasti juga membaca tulisan-tulisan non fiksi untuk memperkuat memperkuat pengetahuannya. Jadi jangan dikira kalau misalnya orang yang nulis fiksi itu hanya bacaannya hanya novel saja atau cerpen saja. Jangan dikira ya, untuk menghasilkan tulisan fiksi yang baik, yang bagus, maka teman-teman harus bersumberkan dari tulisan atau pengetahuan yang kuat. Oke. Kemudian yang kedua, murni imajinasi itu teman-teman tidak akan membantu bercerita banyak. Seperti yang saya sampaikan ya, imajinasi kita terbatas, terlebih kita misalnya nggak pernah tahu, nggak pernah cari tahu, nggak pernah ke sana, atau nggak pernah berkenalan gitu. Teman-teman hanya murni mengimajinasikan gitu tanpa landasan pengetahuan yang jelas, teman-teman ceritanya tidak akan berkembang banyak, atau hanya monoton, atau hanya berulang-ulang dan bertele-tele. Begitu. Oke teman-teman, sebenarnya ada banyak ya fiksi. Saya akan ambil cerpen sama novel. Cerpen sama novel ini ada, nanti teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut apa bedanya. Tapi yang jelas secara sederhana mereka ini bedanya di panjangnya saja. Kalau cerpen bisa dibaca sekali duduk, kalau novel mungkin ada cerita yang cukup panjang untuk dijadikan buku. Jadi kalau novel itu dan cerpen itu narasi prosa fiktif berdasarkan kejadian nyata atau imajinasi penulis, ya. Narasi prosa fiktif. Nah, teman-teman, apa aja sih syaratnya untuk menuliskan cerpen dan novel? Saya yakin ini sebenarnya hatam, teman-teman. Teman-teman kalau di SMA saya lihat nih ada teman-teman SMA luar biasa. Kalau di SMA saya yakin pelajaran bahasa Indonesia atau SMP saya lupa. Itu pasti akan ada menuliskan syarat-syarat tulisan cerpen, syarat-syarat cerpen, novel, syarat-syarat menuliskan cerita gitu. Apa aja ini sebenarnya cukup umum ya teman-teman, tapi akan saya ulangi. Di cerita, di cerpen, di novel itu harus ada alur cerita, jelas ya. Gimana caranya mau bikin cerpen kalau nggak ada alurnya, nggak ada jalan ceritanya ya. Nah, alur cerita yang teman-teman bisa pilih adalah alur maju, ada alur mundur, atau kombinasi keduanya maju mundur. Teman-teman bisa memilih ini untuk menetapkan alurnya. Nah, teman-teman untuk pemula atau untuk siapa saja, menuliskan outline dari alur cerita ini penting ya teman-teman. Kenapa? Untuk kemudian menuliskan outline dan berpegang pada outline ini menjadi hal yang urgent. Kenapa? Karena kalau misalnya masih pemula nih, kayak kita masih pemula, belum pernah atau belum biasa menuliskan, kita cenderung akan kemana-mana. Ketika misalnya kita sudah menentukan tema tertentu, kita akan cenderung bercerita kemana-mana gitu, kalau tidak menetapkan outline yang jelas. Jadi penetapan outline sehingga jelas alurnya. Kira-kira kita akan memilih alur maju nih. Kita alur yang dipilih jelas, kemudian gambaran cerita akan jelas ya. Outline itu kerangka ya teman-teman. Kemudian selain alur cerita ada latar, setting. Latar ini tidak hanya tempat, tapi juga suasana emosi yang terbangun dalam tokoh. Tidak hanya tempatnya di mana, di pantai. Tapi apa sih suasana yang dibangun dari tokoh? Misalnya suasana tegang, ya itu latar, teman-teman. Itu bisa juga disebut setting. Jadi latar itu tidak hanya tempat ya, jangan dikerdilkan latar itu hanya tempat. Latar itu kalau misalnya dalam beberapa teori itu latar itu ada 3, waktu, tempat, suasana. Jadi memilih latar yang baik, kemudian menceritakan latar dengan baik adalah salah satu poin untuk menguatkan cerita. Tapi yang jelas di dalam cerita itu harus ada latarnya. Kemudian ada penokohan, jelas ya teman-teman. Ada yang diceritakan, ada sosok yang diceritakan, ada tokoh utama hingga sambilan.
ya. Jadi ada tokoh utama, nanti bisa memilih tokoh utamanya siapa, kemudian ada tokoh pendukung karena nggak mungkin si tokoh utama ini hidup sendirian. Jadi ada tokoh sambilan. Nah, untuk penokohan ini teman-teman harus menciptakan karakternya secara rinci, konsisten dan logis. Kenapa disampaikan begini? Misalnya gini teman-teman, teman-teman ingin menuliskan tentang seorang nenek usia 60 tahun, tinggal di desa, di sebuah desa di Jawa, suka memakai kemben misalnya. Teman-teman harus konsisten. Kira-kira karakter ini itu akan berbicaranya dengan gaya seperti apa? Ya nggak mungkin kan tiba-tiba gue lo, karena tinggalnya settingannya di Jawa, dan kemudian karakternya seorang nenek-nenek. Jadi disesuaikan antara dialog yang dia ucapkan sama karakter yang kita bangun. Konsisten, teman-teman. Jadi jangan sampai tiba-tiba di atas misalnya menggunakan kata apa, kemudian di bawah karakternya ini berubah total. Kecuali teman-teman mampu menyampaikan bagaimana perubahan karakter. Misalnya dari orang ada remaja SMA misalnya awalnya cerewet atau awalnya pendiam sekali, terus tiba-tiba ada dialog yang sangat penuh, yang sangat cerewet. Teman-teman harus mampu menggambar. Yang pertama itu tidak konsisten. Yang kedua, kalau misalnya itu adalah perubahan karakter, maka teman-teman dapat menceritakannya secara logis ya. Kenapa kemudian sampai ada perubahan karakter? Logis ini yang dimaksud seperti tadi ya, bahwa anak misalnya nenek-nenek usia 40 tahun, usia 60 tahun di daerah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah misalnya, tidak mungkin menggunakan kata-kata gaul Jakarta atau sebagainya ya. Jadi disesuaikan dengan tokohnya dan disampaikan secara logis. Kemudian konflik ini pasti harus ada dalam cerita sebagai bumbu ya teman-teman. Nah, jumlahnya bisa disesuaikan, tapi hanya ada satu konflik utama dan sisanya konflik tambahan. Jadi misalnya nih ada konflik apa? Teman-teman ingin membuat konflik tertentu ya. Kita ciptakan satu konflik utama untuk diceritakan, untuk dibahas di keseluruhan cerita, dan siapkan bumbu-bumbu konflik atau konflik tambahan untuk menambah menambah sedap lah ya, namanya bumbu. Jadi menambah sedap cerita. Itu konflik itu untuk konflik tambahan. Kemudian yang jelas ada ending, bagian akhir cerita. Bagian akhir cerita ini bukan tentang bagian akhir hidup tokoh yang menikah dan berakhir bahagia selamanya, seperti dongeng misalnya, atau seperti dongeng istana pangeran gitu. Ini kurang menarik teman-teman. Jadi ending itu adalah akhir cerita, ya, bukan akhir hidup tokoh. Jadi teman-teman tidak bisa mematikan tokoh di akhir cerita misalnya, kecuali memang tokohnya harus mati. Tapi jangan disalahpahami bahwa memilih ending itu adalah memilih endingnya tokoh, tapi memilih ending dari cerita. Setiap cerita pasti berakhir, teman-teman. Kita nggak bisa menuliskan cerita selamanya. Setiap cerita pasti berakhir. Jadi kita yang harus menentukan bagaimana ending ini seharusnya, gitu ya. Itu untuk cerpen dan atau novel. Mungkin teman-teman yang punya kesukaan nih, suka nulis cerpen, itu bisa melihat ini. Ini tips menulis fiksi, teman-teman, yang saya rangkum. Ada pembuka cerita yang menarik. Di semua jenis tulisan, pembuka cerita ini menjadi titik penting apakah pembaca akan memutuskan meneruskan membaca atau tidak. Ini di cerpen atau di novel. Biasanya kalau teman-teman baca novel, tidak akan menunggu sampai ke halaman 40 ya untuk menentukan apakah itu lanjut baca atau enggak, tapi cukup di paragraf-paragraf awal. Maka menurut Eddie Achilles ini pembuka cerita itu harus menarik, harus membahana. Kalimatnya dipilih tidak terlalu panjang. Jadi jangan memilih kalimat pembuka, satu kalimat itu isinya misalnya 3-4 baris gitu ya. Untuk kalimat awal. Jangan. Tidak bertele-tele menggambarkan latar. Misalnya gambarkan pantai, fokus menggambarkan pantai gitu. Ini tipsnya, lebih baik menghindari itu. Pun kalau misalnya mau menggambarkan latar, bisa dipilihkan mengolaborasikan narasi dan dialog.
dapat dibuka dengan satu dialog. Jadi pembuka cerita yang menarik menurut beliau adalah dialognya mengejutkan. Dialognya ada dialog yang mengejutkan misalnya apa ya? Ada dialog-dialog yang mengejutkan yang tidak biasa untuk dibaca oleh orang, sehingga kemudian apa nih? Ada lagi kemudian kalimat yang menyentak. Kira-kira kalimat yang membuat seseorang itu memilih untuk melanjutkan atau memilih menggunakan quotes yang menggugah, ya. Silahkan teman-teman memilih ini atau terserah memilih satu di antara ketiganya, atau misalnya teman-teman bisa menemukan gaya baru, gaya khas teman-teman yang kemudian berbeda dengan ini, nggak masalah. Tapi ini tips ya teman-teman, kalau misalnya butuh tips. Itu. Kemudian yang kedua adalah konsistensi karakter atau tokoh. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, konsistensi karakter itu tentu teman-teman harus pegang. Atau konsistensi karakter itu misalnya ini menggambarkan kayak tadi ya, nenek-nenek usia 60 tahun misalnya hidup di zaman penjajahan Belanda misalnya. Nggak mungkin teman-teman kemudian tiba-tiba ada gerobak es krim lewat atau kemudian menggambarkan hal-hal yang modern yang kira-kira di tahun tersebut itu belum ada. Ya, jadi teman-teman harus konsisten terhadap itu dan logis ya teman-teman. Kemudian eksplorasi setting. Seperti yang saya sampaikan bahwa teman-teman harus ketika menggambarkan setting, teman-teman jangan berpikir apa adanya terhadap setting itu atau terhadap latar tersebut itu teman-teman membuat atau mengeksplorasi. Jadi kira-kira dalam penggambaran setting itu apa? Nah, caranya mengeksplorasi gimana? Ya ini, memperbanyak data, menguasai betul-betul setting, kemudian bisa mengeksplorasi. Jadi teman-teman tapi tidak semua data dimasukkan menjadi cerita ya teman-teman. Misalnya teman-teman cari Borobudur nih kayak tadi nih, Borobudur cari di internet itu. Borobudur jumlah stupanya berapa, luasnya berapa, itu teman-teman tidak perlu mencantumkan semuanya, apalagi di cerita ya. Jangan sampai teman-teman seperti reportase menyampaikan secara rinci latar gitu, ukurannya berapa dan sebagainya, atau menceritakan secara rinci, tapi settingnya bisa dieksplor sesuai dengan imajinasi teman-teman atau sesuai dengan karakter kepenulisan teman-teman. Kemudian proporsi narasi dan dialog yang seimbang. Kalau cerita, kalau novel, cerpen, jangan full narasi dan jangan full dialog, tapi memang mengkomparasi keduanya karena memang cerita ya. Terlebih kalau misalnya teman-teman mau baca sasarannya teen lead, novel remaja, teman-teman harus pandai-pandai untuk mengomparasi proporsi narasi dan dialog. Dan jangan sampai teman-teman, kalau sudah dituliskan di narasi, teman-teman sampaikan juga di dialog. Ya, itu double, tidak menarik. Jadi teman-teman harusnya apa yang disampaikan di narasi tidak perlu diulang di dialog. Itu tentang fiksi, teman-teman. Oh, oke. Sebentar sebelum ke fiksi, ini saya terbalik ngisi ini. Selain novel, cerita, dan novel, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah puisi. Bagaimana sih cara menulis puisi? Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah menentukan tema puisi. Teman-teman nulis dulu nih temanya apa. Atau kalau teman-teman ikut lomba kepenulisan, lomba puisi yang tersebar di jagat raya media sosial sana, teman-teman biasanya sudah ditentukan temanya. Tema puisi tertentu, misalnya temanya tentang rindu, ya. Biasanya sudah ada tema tertentu. Tapi teman-teman, yang kedua yang harus dilakukan setelah tahu temanya, teman-teman harus membebaskan diksi dari makna definitif. Maksudnya ini adalah membebaskan dia dari makna sebenarnya dalam KBBI. Ya, jadi menggunakan istilah-istilah yang benar keluar dari makna definitifnya, tapi dalam koridor yang mampu dipahami. Jadi teman-teman jangan kemudian mengartikan misalnya kayak tadi ya rindu.
rindu itu semata-mata sebagai kerinduan seseorang kepada kekasihnya gitu. Tapi bisa jadi banyak hal, kerinduan kepada kebebasan, misalnya orang yang ada di penjara rindu kebebasan, atau misalnya rindu kepada orang tuanya karena dia di rantauan, kemudian karena COVID gini dia nggak bisa pulang, atau kerinduan atau kerinduan pada hal-hal sepele, ya. Atau bisa jadi kerinduan kepada kekasih, tapi teman-teman kemas dengan pembahasan yang menarik. Jadi ketika menentukan atau sudah tahu nih tema puisinya, teman-teman harus membebaskannya dari makna definitif untuk mengembangkan sudut pandang. Itu ya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan kata kunci. Ini menurut saya penting dalam menulis puisi. Kenapa? Karena kata-kata kunci tertentu ini bisa jadi patokan untuk menuliskan bait-bait puisi selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah memilih judul. Memilih judul ini penting teman-teman. Teman-teman bisa memilih, ada yang menuliskan judulnya di awal, kemudian menuliskan puisinya, ada yang memilih judulnya setelah menuliskan puisi. Jadi ini bebas teman-teman, silahkan senyamannya bagaimana, tapi yang jelas memilih judul ini juga harus hati-hati. Karena biasanya melihat puisi itu juga melihat dari judulnya, apakah kemudian judulnya ini menarik nggak sih? Atau luar biasa nggak sih? Atau biasa aja seperti yang digambarkan. Jangan sampai nanti karena memilih judul yang salah, teman-teman tulisan teman-teman tidak akan dibaca. Apalagi kalau misalnya teman-teman ikut event lomba ya, event lomba puisi yang pendaftarnya ribuan, yang hadiahnya luar biasa. Jangan sampai. Ini non fiksi. Non fiksinya ada banyak teman-teman yang saya tuliskan unsur yang sama dalam non fiksi itu adalah unsur ilmiahnya berbasis data dan analisis sistematis. Contohnya non fiksi diantaranya ada makalah, skripsi, tesis, disertasi, kemudian ada artikel, ada feature, ada esai dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis non fiksi. Saya tidak akan menjabarkan apa maksud semuanya, teman-teman bisa searching secara bebas di internet. Tapi kemudian teman-teman saya ingin di antara banyak jenis ini, saya akan menjelaskan yang artikel. Jadi artikel ini cukup umum untuk dipakai landasan menulis non-fiksi. Nih. Jadi di artikel itu apa yang harus ada? Atau bagaimana cara menuliskannya? Ada yang pertama ada ide, ada topik, ada tema. Jelas ya. Ada ide atau topik atau tema. Kemudian ada data, teman-teman. Kemudian ada pembukaan, ada analisis sistematis dan kesimpulan. Yang pertama, ide sebaiknya aktual, menarik, penting, dan memantik keingintahuan. Jadi jangan sampai kemudian ide yang ingin teman-teman sampaikan misalnya tidak menarik atau tidak aktual. Contohnya aktual tuh begini teman-teman. Untuk tulisan-tulisan yang punya momen nih, misalnya Hari Raya Idul Fitri. Teman-teman menuliskannya di luar Hari Raya Idul Fitri atau di luar misalnya kan Idul Fitri tahun ini di bulan Mei tanggal 13-an. Tapi teman-teman menuliskan tentang Idul Fitri di bulan September. Tidak aktual ya teman-teman. Kenapa, Kak? Kemudian tulisan teman-teman tidak akan dipilih, atau tulisan teman-teman tidak akan dipilih untuk dibaca. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan waktunya. Atau kalau teman-teman ingin menuliskan yang tidak punya konsep waktu, seperti memilih, misalnya memilih bacaan, atau 7 bacaan yang bisa bikin kamu tidur, atau apa ya, misalnya tips memilih bacaan gitu, yang tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan kesesuaian waktu, tapi teman-teman harus membuat itu memantik keingintahuan. Teman-teman bisa memilih kemudian menuliskan, ya ada banyak tips ya cara menuliskan judul. Bahkan kalau misalnya teman-teman, saya dulu di kontributor UC News, teman-teman. Jadi di sana ada pelatihan juga cara menuliskan judul yang kemudian bikin orang klik. Ada banyak sebenarnya, nanti bisa disesuaikan dengan platform yang digunakan. Nah, ide adalah pokok hal atau pokok masalah. Pokok hal ini tidak berbasis masalah, sejenis pengetahuan atau motivasi. Misalnya yang seperti tadi,
memilih buku atau terus kemudian cara tidur yang lelap kah atau apa ya, teman-teman bisa pokok hal. Jadi tidak berbasis masalah tapi memberikan pengetahuan tertentu. Jadi artikelnya itu memberikan pengetahuan tertentu kepada pembaca. Kalau pokok masalah ini berdasarkan pokok permasalahan. Misalnya teman-teman ingin mengangkat tentang korupsi. Ada masalah korupsi di Indonesia dan bagaimana penanganannya? Atau bagaimana kemudian KPK hari ini menangani korupsi? Misalnya, atau korupsi tentang bantuan sosial COVID. Teman-teman ada masalahnya nih teman-teman. Kemudian dari pokok masalah inilah timbul ide. Jadi ide itu bisa jadi pokok hal, bisa jadi pokok masalah. Kemudian yang kedua, data. Data yang dicari haruslah sesuai juga akurat, bersumber dari rujukan yang jelas. Kalau misalnya di dunia akademik ini ada hierarkinya, ada buku, artikel, jurnal, penelitian, media massa, sumber online. Jadi jangan sampai teman-teman mengambil data dari sumber-sumber hoax atau sumber-sumber yang tidak valid atau tidak jelas siapa penulisnya atau tidak jelas kapasitas penulisnya seperti apa. Misalnya teman-teman ingin membahas tentang COVID, tapi teman-teman mengambilnya dari media-media atau dari website yang bukan website yang berbasis kesehatan atau ya atau hoax ya dari WhatsApp group. Bagaimana kemudian misalnya memakan daun bawang dapat menurunkan atau mencegah COVID misalnya. Teman-teman menggunakan itu sebagai data, jelas salah ya teman-teman. Tapi data untuk tulisan ilmiah non fiksi, teman-teman harus memilih data yang akurat, punya kredibilitas yang baik. Data ini misalnya pendapat seseorang tertentu atau teori tertentu, tapi teman-teman memang dalam teori itu tidak semuanya satu dunia ini kemudian setuju pada teori itu, enggak ya, tapi kemudian orang misalnya teman-teman ambil data COVID di websitenya Kementerian Kesehatan atau di websitenya WHO gitu. Teman-teman punya data, basis data yang valid dan sumber datanya insya Allah akurat gitu, dari sumber data yang jelas atau berdasarkan hasil penelitian tertentu. Misalnya teman-teman bisa memilih dibuka di jurnal-jurnal ya, di sana ada artikel-artikel berdasarkan hasil penelitian seseorang. Teman-teman bisa mengutip itu. Tapi jangan sampai, ingat, jangan sampai teman-teman menuliskan hoax di dalam artikel teman-teman. Itu jelas merugikan artikel teman-teman. Jadi artikelnya udah bagus-bagus, ditulis mikirnya 3 hari, tapi ternyata data yang kita pilih salah. Jangan sampai seperti itu. Kemudian pembukaan, pengantar terhadap ide yang akan diulas menggunakan kalimat pembuka menarik dan langsung untuk menarik minat pembaca. Jadi ada macam-macam ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan kalimat-kalimat yang menarik sehingga sama seperti yang lain. Sehingga orang lain itu akan tertarik untuk meneruskan membaca atau tidak. Pembukaan ini biasa berisi latar belakang atau pengantar. Latar belakang apa sih kemudian kita mengambil ide tersebut atau pengantar kita sampai kepada ide tersebut. Kemudian analisis sistematis, jadi data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan ide. Analisisnya harus sistematis, tidak berlompatan sehingga membingungkan pembaca. Dan teman-teman jangan sampai semua. Jadi gini, teman-teman kan searching data, misalnya data tertentu ya. Data sensus misalnya, teman-teman mau nyari sensus di daerah Jawa Barat, Bandung, berapa kira-kira jumlah penduduk yang beragama non-muslim misalnya. Teman-teman cari di situs sensus, kemudian teman-teman ambil semua datanya secara gelontongan itu dimasukkan ke dalam artikel. Jangan ya, tapi data yang diambil haruslah data yang kita butuhkan dan sesuai. Data yang kita baca bisa jadi untuk menambah pengetahuan kita untuk menuliskan kalimat-kalimat selanjutnya, untuk kemudian menganalisis data tersebut. Tapi jangan sampai semua data dimasukkan ke dalam artikel. Sama seperti di cerita, jangan sampai semua data dimasukkan ke dalam cerita. Tapi cukup pilih data yang sesuai atau yang kita butuhkan saja untuk dimasukkan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan itu tidak hanya solusi ya teman-teman. Misalnya tentang sampah. Teman-teman tidak harus menceritakan atau memberikan solusi tentang sampah. Tapi bisa juga berupa penegasan teori, dari teori yang teman-teman sampaikan ditulis di kesimpulan sebagai basis penegasan dari apa yang teman-teman dapat melalui data, hingga motivasi tertentu terkait ide tulisan. Tuh. Itu untuk menuliskan kesimpulan teman-teman.
Oke, tips menulis non-fiksi. Yang pertama, ide aktual atau penting bagi pembaca, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai teman-teman menulis hari kemerdekaan Indonesia di bulan Desember. Tidak nyambung sama sekali, teman-teman. Ini penting. Emang ada Kak yang nulis tentang hari kemerdekaan di luar bulan Agustus? Ada. Jadi saya pernah, teman-teman, saya mengurasi tulisan, berbagai tulisan ya, misalnya di salah satu platform tadi. Kemudian ada mengirimkan tentang hari kemerdekaan, tapi di luar sudah lewat, Agustusnya sudah lewat, di bulan September atau bulan Oktober. Tentu jelas tulisan itu akan ditolak ya teman-teman. Kenapa? Nggak aktual. Yang ngapain kita nuliskan kemerdekaan kalau misalnya tidak momennya? Walaupun tulisan yang teman-teman tulis itu sangat penting bagi umat manusia, tapi kalau tidak aktual teman-teman, tulisan teman-teman bisa jadi ditolak. Kecuali kalau teman-teman ini memilih topik-topik yang tidak perlu momen. Tapi penting untuk pembaca, kira-kira orang itu kayaknya harus tahu deh tentang misalnya cara melindungi diri, misalnya bagi cara melindungi diri dari kekerasan seksual misalnya, teman-teman. Terus teman-teman akan memilih topik tertentu, itu penting bagi pembaca. Atau misalnya tidak penting-penting banget, tapi menarik, teman-teman. Nggak penting-penting banget, kenapa, misalnya kenapa Syahrini, gaya fashion Syahrini, kemudian ketika lagi ada gaya fashion Syahrini keluar, apa hal-hal yang menarik seperti itu bisa jadi meningkatkan ini, ketertarikan pembaca. Kemudian kerangka berpikir yang logis dan sistematis. Ingat, logis, masuk akal ya, dan sistematis, berurutan. Jadi jangan sampai melompat-lompat ke sana kemari dalam menuliskan non-fiksi. Menyajikan analisis terhadap ide dan data, ya. Jadi teman-teman harus menganalisis data atau menganalisis ide tersebut, ya. Komparasi antara ide dan data itu teman-teman analisis. Gitu. Menyajikan data apa adanya. Jangan sampai teman-teman kemudian pada data tertentu teman-teman putar balikkan atau manipulasi data. Jangan sampai. Teman-teman harus fair terhadap data yang ditampilkan. Misalnya pada penelitian tertentu teman-teman harus fair sama datanya. Jangan sampai teman-teman memilih untuk memutarbalikkan fakta atau memutarbalikkan data. Jangan, apalagi kalau sampai ketahuan. Aduh, jangan ya. Kemudian ada catatan kaki atau perut. Kalau misalnya di makalah atau di tesis skripsi biasanya memang menggunakan catatan kaki atau di artikel artikel jurnal. Biasanya memilih catatan kaki. Tapi kalau di artikel populer, kemudian di esai, teman-teman bisa menggunakan catatan perut. Ya, catatan perut. Apa itu bedanya? Silahkan di-searching teman-teman. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini jelas untuk kemudian memberikan penegasan bahwa teman-teman memang berbasis pada data yang valid dan akurat. Ini sudah oke. Ini dari saya karena sama seperti tiap kita adalah penulis, teman-teman. Tiap kita adalah pujangga. Tiap kita sadar atau tidak, tiap kita adalah pujangga, entah rahasia, entah kita sampaikan, tak tersisa. Kita jadi pandai mengungsikan sepi saat patah hati dan mengagumi gempita saat jatuh cinta. Ini sebenarnya tulisan untuk teman-teman yang mungkin mengabaikan kalau misalnya kita ini pintar menuliskan puisi. Tapi sebenarnya kita semua pandai. Kita ini pujangga, teman-teman. Entah rahasia ini teman-teman tidak pernah menyampaikan tulisannya sebagai pujangga atau sebagai penulis puisi atau penyair, tapi entah kita sampaikan tak tersisa, entah kita semuanya keluarkan. Jadi kita jadi pandai mengisikan sepi saat patah hati dan menghubungi gempita saat jatuh cinta. Ini adalah dua momen yang biasanya melahirkan puisi-puisi melankolis atau puisi-puisi bahagia bertema jatuh cinta. Ini dari saya tips mengirim tulisan. Ini untuk media online website ya teman-teman. Saya redaksi di salah satu website di media online. Jadi ini yang teman-teman harus perhatikan. Media online mencaratkan beberapa hal yang diinginkan oleh penulis atau kontributor, dan teman-teman harus memperhatikan ini. Ingat selalu untuk membaca ketentuan mengirim tulisan, jangan sombong, teman-teman. Teman-teman sombong, nggak mau baca ketentuan yang ada di websitenya, udah dijelasin nih, kirim artikelnya gimana, atau kirim tulisannya kayak gimana caranya, ketentuannya kayak gimana, terus teman-teman sombong.
nggak mau tahu, nggak mau baca. Teman-teman asal kirim aja. Teman-teman nggak tahu apa-apa tentang media itu, terus teman-teman asal kirim aja, jangan. Tapi teman-teman harus membaca secara detail ketentuan mengirim tulisan. Ketentuan mengirim tulisan itu dituliskan di website, itu untuk dibaca teman-teman ya, bukan pajangan. Nah, di sana biasanya berisikan tata cara mengirim tulisan. Misalnya ada media tertentu yang mengharuskan menuliskan bagian di subjek itu kolomnya. Misalnya teman-teman ingin masuk di rubriknya. Misalnya teman-teman ingin masuk di rubrik puisi, teman-teman harus menuliskan di subjeknya puisi. Gitu. Kenapa? Untuk memudahkan kurator untuk kemudian mengurasi tulisan. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak baca ketentuan mengirim tulisan, teman-teman nggak tahu, bisa-bisa belum dibaca sudah dieliminasi, kan sayang. Jadi teman-teman saya tegaskan lagi untuk membaca ketentuan mengirim tulisan. Kemudian memperhatikan waktu kurasi. Waktu kurasi ini apa teman-teman? Kira-kira nih ada yang mensyaratkan kira-kira kalau misalnya dalam 1 minggu atau dalam 5 hari, kalau di 5 hari, kalau di Metafor ID ada 14 hari, tulisan teman-teman tidak ada balasan atau tidak dimuat, teman-teman udah nyari nih di websitenya ternyata tulisan teman-teman belum dimuat, atau teman-teman tidak menerima email balasan lewat dari waktu kurasi, teman-teman bisa mengirimkan tulisan teman-teman ke media lain. Tapi jangan sampai teman-teman masih waktu kurasi, teman-teman malah mengirimkan tulisan teman-teman ke media lain, sehingga kemudian ketika di-upload dua-duanya sama, ya kemudian kena plagiasi. Jangan. Salah-salah teman-teman akan diblokir dari ini ya, dari media tersebut, tidak diperkenankan lagi untuk mengirimkan tulisan selamanya misalnya. Jangan sampai. Jadi teman-teman ini harus diperhatikan waktu kurasi ya, untuk kemudian menentukan apakah tulisan teman-teman diterima atau ditolak. Memang ada yang kemudian mengirimkan email balasan. Selamat, tulisan kamu diterima, akan diunggah pada tanggal berapa, atau setelah diunggah bisa dilihat di link ini misalnya. Itu ada, atau kemudian ada tulisan balasan bahwa maaf kalau misalnya tulisan kamu belum bisa dimuat nih gitu. Nanti memang ada beberapa media yang akan mengirimkan itu, ada juga yang tidak. Jadi teman-teman betul-betul harus memperhatikan waktu kurasi. Template, siapa tahu teman-teman ada template tertentu yang disyaratkan, misalnya harus TNR ya, Times New Roman ukuran 12, kalau judul ukurannya berapa, terus kemudian di bawah judul harus ada tulisan nama penulisnya misalnya. Jadi teman-teman harus memperhatikan template, kira-kira kalau ada template apa yang diinginkan oleh media tersebut. Kalau nggak ada ya nggak masalah. Berarti si media tersebut tidak mensyaratkan ketentuan margin tertentu atau ketentuan kertas sampai ketentuan font. Jadi teman-teman bisa bebas mengirimkan. Kemudian ketentuan tulisan, misalnya dalam cerita berisikan berapa kata atau dalam artikel berisikan berapa kata. Jadi tidak lewat dari ketentuan. Jangan sampai karena teman-teman tidak memperhatikan ini, cuma beda 15 sampai 20 kata, tulisan teman-teman kemudian di-cut atau tidak dikirimkan. Jangan sampai ya. Pokoknya jangan sampai karena hal-hal sepele seperti ini, teman-teman kemudian tidak dimuat tulisannya. Jadi harus diperhatikan. Ada juga honorarium. Ada beberapa media online yang menyediakan honorarium ya teman-teman. Ada juga yang tidak. Jadi teman-teman harus perhatikan, jangan sampai menunggu honorarium, tapi ternyata media tersebut tidak memberikan honor. Atau teman-teman tidak menuliskan alamat rekening, nomor rekening misalnya. Nah ini nanti kita harus isikan di identitas biodata yang dibutuhkan. Apakah kemudian harus menuliskan rekening? Jadi teman-teman bisa tuliskan. Atau biasanya identitas biodata ini untuk penulis baru di media tersebut. Kalau misalnya penulisnya sudah pernah dimuat, biasanya tidak perlu lagi mengirimkan biodata karena sudah ada ya, sudah tercantum. Selanjutnya tipsnya adalah membaca tulisan yang pernah dimuat dalam media tersebut. Sekali lagi teman-teman, jangan sombong. Jangan sombong kemudian tidak mau membaca. Teman-teman mau ngirim di mojok.co artikel, tapi teman-teman nggak pernah baca artikel di mojok.co. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa harus membaca tulisannya, Kak? Kan kita mungkin cukup membaca ketentuan mengirim tulisannya saja. Karena bisa jadi begini teman-teman, ketika teman-teman membaca banyak tulisan yang disediakan media tersebut, teman-teman akan membaca apa sih yang disukai, tipe apa sih, bagaimana sih tulisannya kemudian disukai oleh kurator atau redaksinya.
sehingga teman-teman bisa menyesuaikan tulisan yang akan dikirimkan. Misalnya cerpen seperti apa sih yang biasanya dimuat? Apa ada atau jangan-jangan tipe seperti kita ini pasti tidak akan dimuat. Tapi kalau misalnya teman-teman harus membaca, yang jelas harus membaca ketentuan mengirim tulisan, harus membaca tulisan yang ada. Sekali lagi, jangan sombong. Kemudian yang terakhir, jangan menyerah karena ditolak. Sebagaimana yang saya sebut di awal, teman-teman, bahwa penulis itu tidak ada yang langsung bagus banget, kecuali ya ada, tapi ya nggak banyak. Biasanya penulis-penulis besar itu ya lahir dari banyak kegagalan atau banyak hal ditolak di mengirim tulisan misalnya. Kalau teman-teman ditolak, jangan nyerah, kirimkan lagi. Atau ada media yang baik itu begini. Ketika tulisan teman-teman ditolak, dia akan menguraikan kenapa alasan tulisan teman-teman ditolak. Misalnya, teman-teman terlalu banyak menggunakan kata hubung, terus terlalu banyak typo, kemudian apakah misalnya kalau dicerita, misalnya minta menajamkan konflik misalnya. Teman-teman bisa menyesuaikan lagi tulisan teman-teman sesuai dengan saran dari redaksi. Kemudian mengirimkan ulang. Tapi kalau misalnya memang teman-teman nggak tahu nih, teman-teman bisa mencoba menulis lagi setelah menggunakan atau mengikuti tips di atas ya, membaca tulisan ulang tulisan-tulisan ada di website tersebut atau di media tersebut. Kemudian teman-teman tuliskan lagi. Jangan menyerah karena ditolak, teman-teman. Sama seperti kalau teman-teman ikut lomba, jangan menyerah karena kalah. Karena masih ada sedikit lagi, teman-teman. Kalau misalnya begini, kalau misalnya teman-teman ikut lomba, ini pengalaman saya pribadi ya, teman-teman. Di tahun 2019 saya ikut lomba puisi. Saya senang puisi, teman-teman. Kemudian saya ikut di sekitar dari bulan Februari sampai April itu saya ikut lebih dari 8 lomba kepenulisan. Saya awalnya itu khawatir dan ketika diumumkan itu nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang. Jadi dalam 8 itu kok nggak ada yang menang. Terus kemudian berpikir apa jangan-jangan tulisan saya memang tidak layak gitu. Sempat terpikir begitu dan sempat berpikir untuk berhenti. Qadarullah teman-teman, di salah satu lomba terakhir pengumumannya paling lama gitu. Saya masuk final. Waktu itu dari 100 awalnya mau 100 finalis, ternyata hanya diperkecil menjadi 20 finalis yang harus mengirimkan video pembacaan puisi. Saya yang awalnya tidak hampir menyerah atau tidak berpikir tidak akan menang gitu. Terus kemudian punya harapan, akhirnya mencoba tulis, menyelesaikan ketentuan. Dan di akhir itu ternyata, jadi selama selang 8 lomba itu teman-teman, hadiahnya yang paling besar ini yang terakhir ini. Jadi biasanya kan hadiahnya cuma uang pembinaan, tidak disebutkan ya piala, kemudian dijadikan buku, gitu aja hadiahnya. Tapi yang paling terakhir ini adalah trip 3 negara. Kalau andai kata sejak awal, di awal-awal itu saya menyerah, ketika 3 kali kalah, 5 kali kalah, saya menyerah, kira-kira yang ke-8 ini saya nggak bakal tahu kalau saya bisa menang. Ternyata saya juara 1, teman-teman. Dari semua lombanya kalah, dari 8 lomba, saya 7 lomba itu kalah. Tapi di lomba ke-8 saya juara 1. Akhirnya membawa saya jalan-jalan 3 negara ke Singapura, Malaysia, Thailand waktu itu. Tahun 2019. Itu trip luar negeri pertama saya. Dan itu yang betul-betul mengejutkan bahwa memang jangan pernah menyerah karena gagal, jangan pernah menyerah karena kalah. Jadi memang teman-teman ketika teman-teman kalah, misalnya teman-teman harus tahu kira-kira kenapa saya kalah gitu. Membaca lagi banyak hal. Sehingga teman-teman bisa memperbaiki kualitas tulisan teman-teman. Nah, itu dari saya. Jadi jangan menyerah karena ditolak sekali, 2 kali, dan jangan menyerah karena kalah, dan jangan menyerah karena gagal. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Kak Zulia atas materinya pada pagi hari ini.
teman-teman, tadi Kak Zula udah ada quotes ya, bahwasanya setiap dari kita adalah pujangga. Jadi menyesuaikan dengan apa yang telah didawuhkan atau apa yang telah dikatakan oleh Pramudia Anantatur, yaitu bahwasanya menulis adalah bekerja untuk keabadian. Dalam kesempatan kali ini mungkin kita bisa berlomba-lomba belajar bareng dengan Kak Zulia untuk mendaftarkan diri sebagai pekerja keabadian, mungkin seperti itu. Oke, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sekitar pemberitahuan bahwasanya bagi teman-teman yang bertanya bisa melayangkan pertanyaan melalui chat dalam panggilan yang telah tersedia di speak up, mungkin bisa langsung berbicara dengan Kak Zulia atau bisa melalui forum di WhatsApp, di grup WhatsApp. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama adalah dari Kak Zuhro, yaitu bagaimana cara memunculkan ide tulisan gitu. Jadi pertanyaan dari Kak Zuhro, bagaimana cara memunculkan ide tulisan? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Kak Zulia bisa langsung menjawabnya atau disikan semua ini, Kak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana cara memunculkan ide tulisan? Ide tulisan tadi ya teman-teman bisa lahir dari banyak hal. Kalau saya biasanya memang ide tulisan itu lahir satu dari membaca. Jelas teman-teman harus membaca. Ini nggak mungkin teman-teman bisa melahirkan ide kalau teman-teman minim bacaan. Membaca ini ada banyak hal. Tadi ada membaca tulisan atau membaca berita, menonton berita, ada membaca buku, membaca status orang, membaca gosip tertentu, membaca keadaan sekitar. Teman-teman misalnya ketika bisa ketemu pengamen gitu ya, lagi jalan naik bis kota, kemudian ketemu pengamen gitu. Teman-teman bisa membaca keadaan kira-kira apa yang dialami, kemudian apa yang terjadi suasananya gitu. Teman-teman bisa melahirkan ide dari hal-hal sederhana seperti itu. Jadi teman-teman, penulis itu adalah berpikir tidak biasa. Jadi ketika misalnya teman-teman apa sih lagi happen di akun gosip misalnya, atau yang ada lagi happen di Twitter, teman-teman bisa melahirkan tulisan dari apa yang terjadi atau apa yang sedang hangat dibicarakan, atau teman-teman kalau yang nggak hangat dibicarakan ya teman-teman lahir dari pemikiran teman-teman gitu. Kadang-kadang itu penulis itu luar biasa memang. Jadi apa sih yang tidak terfikirkan oleh orang itu bisa menjadi tulisan. Misalnya kalau ada yang kuliah di mana, kayak kemarin ada yang kuliah di mana, ada yang misalnya kuliah jurusan psikologi, terus kemudian bilang kalau psikologi itu anak psikologi itu bukan dukun yang bisa baca pikiran orang dari mimik muka gitu, tapi memang harus melalui tes-tes tertentu misalnya begitu ya. Jadi ada itu ide teman-teman. Jadi ide itu bisa lahir dari macam-macam, tidak terbatas sebenarnya. Jadi bisa silahkan eksplorasi idemu. Atau kalau suka drama Korea, apa sih yang lagi happen gitu, atau drama apapun atau film apapun ya, teman-teman bisa lahir dari cerita itu bisa lahir dari apa yang teman-teman tonton, kemudian teman-teman inilah kembangkan menjadi tulisan yang baik. Begitu, Kak moderator. Halo? Kayaknya hilang ya. Atau mungkin ada teman-teman yang mau cerita pernah, atau teman-teman di sini ada yang pernah nuliskan buku atau mau sharing pengalaman gimana cara nerbitkan buku atau ngirimkan tulisan gitu. Boleh, mungkin bisa bisa unmute terus ngobrol. Atau ada yang mau ditanyakan? Kayak sepertinya moderatornya keluar karena sinyal. Nggak ada. Kak izin bertanya. Oh iya, gimana? Gimana cara agar tulisan itu bisa runtut, bisa nyambung setiap paragrafnya? Kadang kan paragraf 1 bahas gini-gini, paragraf 2 nggak nyambung, kayak gitu. Terima kasih. Sama-sama. Gimana caranya bikin paragraf itu runut, sistematis ya?
sistematis itu runut, nyambung antara paragraf. Jadi memang yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman harus bikin outline. Kalau masih baru nulis ya, belum pernah nulis, terus kemudian teman-teman saya sarankan bikin outline. Outline itu apa sih, Kak? Kerangka. Misalnya teman-teman akan bikin cerita nih. Kak Zuhro mau bikin cerita tentang mau bikin cerita tertentu ya, misalnya tentang sol sepatu. Kira-kira di paragraf awal ini cara mudahnya teman-teman. Paragraf awalnya kira-kira akan ceritakan apa? Terus ketika selanjutnya di paragraf kedua teman-teman akan ceritakan apa? Paragraf selanjutnya lagi teman-teman apa yang akan dibahas di sana? Kalau ada perubahan situasi, misalnya kita ganti paragraf, ya. Bagaimana menyambungkannya? Apakah harus ada kata yang sama misalnya di awal dan di akhir? Nggak perlu. Tapi memang kalau misalnya paling mudah adalah teman-teman menggambarkannya melalui outline kerangka. Jadi dituliskan dulu nih soal sepatu soal sepatu itu tentang ceritanya ada sepatu yang ingin disol oleh seorang anak tukang sol sepatu dan sebagainya ya. Soalnya terus kemudian diceritakan apa yang dilakukan, terus kemudian di bawahnya diceritakan lagi. Jadi cara paling mudah menurut saya adalah memang membuat kerangka. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Oke. Udah kembali. Oke. Terima kasih Kak Zulia. Kak Zuhro sudah bisa diterima ya pertanyaannya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Dia FN dari Universitas Pendidikan Indonesia nih. Dari UPI. Izin bertanya Kak, saya pribadi ketika memulai menulis sesuatu sering mengalami writer's block dan tidak dapat mengembangkan kembali baik cerita atau arahnya sehingga saya tidak bisa melanjutkan. Lalu berdasarkan pengalaman Kak Fajri, bagaimana cara menghadapi dan terus melanjutkannya? Ini mungkin sekedar mungkin Kak Fajri ini Kak Dia meminta pendapat Kak Fajri dari pengalaman yang pernah dilakukan, bagaimana kita menghadapi virus writer's block yang sudah sering dialami oleh penulis, apalagi penulis pemula. Terima kasih Kak Dia. Kak Fajri, monggo. Oke, halo. Sorry. Saya oke, kedengeran ya. Writer's block ini apa sih teman-teman? Jadi writer's block ini adalah istilah yang dikeluarkan oleh Edmund Bergler ya, seorang Freudian analis dari Amerika. Bagaimana sih kemudian cara menghadapi writer's block? Writer's block ini ada nggak sih? Kalau menurut Robert Fulford, jadi gini. Close your computer and write on paper, stop writing and read something totally outside your intended subject. Jadi menurut dia itu ada yang tutup aja laptopmu, tutup aja komputermu, gitu, matiin. Terus tulis di kertas. Kalau enggak, kamu harus berhenti menulis. Kemudian membaca sesuatu yang berbeda jauh dari apa yang kamu baca, apa yang kamu subjek apa yang ingin kamu tulis. Atau mengazam ke diri itu kalau misalnya kamu itu hanya menulis 15 menit aja gitu. Jadi kalau saya pribadi, kalau misalnya writer's block itu ngapain? Istirahat, nge-games. Jangan dilanjutin teman-teman. Kalau teman-teman melanjutkan, hasilnya nggak akan maksimal. Jadi terkesan dipaksakan. Karena memang blok ya, buntu gitu. Nggak tahu menulis apa lagi gitu. Caranya gimana? Istirahat. Kalau saya main game atau nonton. Jadi kemudian ketika teman-teman beristirahat, sudah selesai istirahat, nanti satu hari kemudian itu teman-teman baca ulang lagi tulisannya. Mungkin nanti akan menemukan. Kalau misalnya masih blok gimana Kak? Kalau udah ngendepin tulisan nih, mengendapkan tulisan, udah didemin tulisannya, terus dibaca ulang masih writer's block itu gimana Kak? Kalau saya membaca artikel di media sosial tentang topik ini nih di internet ya, dibaca artikelnya atau cari gosip atau hal tertentu yang berkenaan banget dengan topik tertentu. Jadi kita bisa dapat ide baru. Jadi bisa dapat ide baru daripada artikel yang kita baca. Nah, kalau misalnya masih mentok, mencari tempat nulis baru.
saya ini suka blog karena suasana. Jadi saya misalnya suka nulis di kamar. Bosan banget. Bosan nulis di kamar. Jadi nggak produktif lagi. Saya akan pindah misalnya ke tempat ngopi, ya, tempat nongkrong gitu. Saya bawa laptop, saya duduk sendirian, saya ngetik. Itu jauh, misalnya bisa meningkatkan produktivitas saya. Itu pengalaman saya pribadi. Jadi bisa jadi karena teman-teman jenuh sama suasana. Jadi teman-teman harus mengganti suasana. Itu bisa dialami oleh penulis. Lainnya adalah kalau memang masih tidak bisa, teman-teman merombak outline. Ini terakhir teman-teman, dirombak outline-nya. Jangan-jangan memang sudah buntu, teman-teman harus merombak outline. Jadi outline kerangka yang teman-teman sudah bikin itu dirombak lagi, sehingga menghasilkan tulisan baru yang segar dan teman-teman punya topik baru terhadap hal tersebut. Itu Kak Dea dari saya. Oke, Kak Dea bagaimana? Ada pertanyaan lanjutan atau mungkin udah puas dengan jawaban dari Kak yang disampaikan oleh Kak Zuli? Kayaknya bisa ini deh. Ini dia lagi on cam. Oh ya bisa. Ada. Iya nih, mau speak enggak Kak Dea? Oke. Sudah Kak, terima kasih Kak Fajri. Sama-sama. Oke, Kak Zulia, ada pertanyaan dari teman kita dari SMA. Oke, sebentar. Pertanyaan dari Nazila Khairunisa tentang bagaimana ketika naskah kita telah ditolak oleh penerbit, lalu kemudian kita kirimkan ke penerbit yang lain, apakah harus dirombak atau bagaimana? Begitu. Ketika naskah kita ditolak oleh penerbit, lalu kita kirimkan dari penerbit, apakah kita harus merombak naskah tersebut, merevisinya atau bagaimana? Silahkan Kak Zulia. Ini mau mengirimkan naskah jadi buku ya kalau ke penerbit. Mau mengirimkan naskah ke penerbit tertentu, terus kita ditolak. Kira-kira lanjut nggak nih sama cerita ini atau rombak? Saran saya yang pertama adalah cari penerbit lain, jangan dirombak dulu. Tapi teman-teman harus memastikan ya, adik harus memastikan dulu kalau misalnya masa sudah betul-betul ditolak, jadi menerima email penolakan, atau sudah melewati batas kurasi. Biasanya penerbitan itu cukup lama, lebih lama daripada media online. Kalau penerbit bisa jadi sampai 3 bulan atau 6 bulan ya, tergantung penerbitannya. Misalnya penerbitan sudah penerbit mayor yang sudah cukup besar, biasanya butuh waktu tunggu yang cukup lama. Teman-teman harus pastikan itu sudah melewati masa tunggu. Tadi ya, ingat untuk membaca ketentuan mengirimkan naskah atau mengirimkan tulisan. Sudah melewati masa tunggu. Kalau masa tunggu nggak dapat balasan, jelas tulisan teman-teman ditolak. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah jelas-jelas ditolak karena email penolakan, gimana caranya? Ya kirim aja ke penerbit lain. Bisa jadi memang selera. Gini teman-teman, kadang-kadang tulisan kita bukan karena tidak bagus, tapi karena selera penerbit yang berbeda-beda. Pastikan juga kalau misalnya tulisan teman-teman ini sesuai nggak sih sama topik yang diusung sama penerbit. Jangan sampai kita ke penerbitan yang mengusung buku-buku ilmiah, buku-buku referensi keislaman, tapi teman-teman mengirimkan novel. Jangan, itu nggak nyambung teman-teman, jelas ditolak. Terus teman-teman langsung galau. Jangan ya. Tapi teman-teman memang memastikan, misalnya nih ke penerbit tertentu lah ya. Penerbit tertentu yang memang banyak melahirkan novel-novel gitu. Terus teman-teman mencoba mengirimkan novel ke sana, terus ditolak, teman-teman bisa lagi mengirimkan ke tempat lain. Tapi tidak perlu lomba. Tapi kalau misalnya sudah di 2, 3, 4 tempat menolak, teman-teman bisa memilih untuk merombak outline, merombak tulisan, merombak cerita gitu. Atau kembali ke teman-teman. Jadi saya sarankan memang kalau misalnya sudah banyak yang ini sudah sesuai ketentuan, penerbitnya sudah bagus, penerbitnya sudah sesuai ketentuan, teman-teman kirimkan tulisan di 4 penerbit itu semuanya menolak, berarti teman-teman harus mulai membenahi diri. Kira-kira apa tulisan yang kurang? Itu dari saya. Sorry, masih di-unmute Kak Faradila. Oke, terima kasih Kak Zulia. Untuk sekedar pemberitahuan, udah dinotis sama panitia, teman-teman bisa mengisi absen. Linknya sudah disebar di chat di Zoom, mungkin bisa diisi mulai sekarang. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Zaim Mahmudi dari UIN Sunan Kalijaga.
bertanya bagaimana ketika si Zaim ini sering kewalahan untuk melanjutkan tulisan. Nah, menurut Kak Zulia, gimana sih atau sumber yang tepat dari mana sih Kak untuk membaca buku dari media? Soalnya dia tuh sering kewalahan melanjutkan tulisan karena tulisan tersebut harus dicantumkan data yang konkret. Jadi dia kesulitan untuk mendapatkan data yang tepat dalam kepenulisan tersebut. Nah, menurut Kak Zulia, data tuh selain dari buku dan sosmed bisa didapatkan dari mana aja sih gitu. Terima kasih Zaim, monggo Kak Zulia. Oke, Kak, sosmed itu media sosial kan diantaranya seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bingung cari, udah baca buku nih Kak, terus udah baca sosmed gimana? Kalau teman-teman ilmiah, sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Ada internet itu kita bisa berselancar apa saja. Kalau misalnya untuk hal-hal ilmiah, teman-teman harus memastikan dan menyesuaikan kira-kira topik apa dan siapa yang punya kewenangan atas topik itu. Banyak cerita, banyak novel yang memang berdasar atau bersumber itu dari data yang tepat. Berarti ngambilnya dari mana Kak kira-kira? Atau setting tertentu ya. Teman-teman bisa kalau mencari data yang konkret bisa hasil dari mana? Misalnya hasil penelitian orang lain, teman-teman bisa baca di artikel ilmiah di jurnal-jurnal tertentu, atau di Gilip ya, di ePrints gitu, kampus-kampus yang kemudian memberikan data-data hasil penelitian seseorang. Atau bisa jadi teman-teman meneliti langsung ke lokasi, melakukan wawancara ya, untuk mendapatkan hasil data. Jadi kan penelitian teman-teman tidak bisa juga datang dari teman-teman membaca, mengoleksi, mengumpulkan hasil penelitian banyak orang, atau teman-teman langsung terjun terhadap penelitian tersebut. Jadi ada banyak cara teman-teman. Dan internet itu menurut saya tidak terbatas ya. Kalau misalnya memang topik yang teman-teman ambil cukup jarang dibahas, teman-teman ya saya sarankan untuk memilih melakukan penelitian langsung. Itu Kak Karagila. Oke. Kak Zaim, bisa diterima ya? Izin lagi Kak, ini semisal gini ya, kalau kita minta mencari sumber dari orang, contohnya kayak wawancara gitu loh, kan setiap orang memiliki perspektif yang berbeda-beda kan. Nah, apakah itu juga termasuk bisa dibilang sebagai sumber yang tepat? Maksudnya Ya, paham. Ya kayak gitu lah. Oke. Kak Zaim, kemudian kalau wawancara orang, berarti kan subjektif orang tersebut dong, Kak? Iya, betul. Bisa dikatakan tepat kalau misalnya orang tersebut punya kapasitas, kompetensi terhadap topik yang kita angkat. Kalau kita mau ngomong soal kesehatan, ya kita cari dokter atau cari orang yang memang punya kompetensi, punya kapasitas terhadap topik yang kita cari. Itu valid teman-teman. Itu bisa dijadikan data yang cukup akurat atau cukup baik. Tapi jangan sampai kalau kayak akun gosip lagi bahas tentang misalnya rasisme di Amerika, terus teman-teman minta artis untuk memberikan pendapat. Itu nggak nyambung. Karena nggak nyambung sama sekali. Dia tidak punya kompetensi untuk membicarakan tentang hal itu, tapi dia berbicara tentang hal itu. Kemudian teman-teman jadikan tulisan, itu tidak. Itu menurut saya tidak tepat. Jadi memang bagaimana yang tepat, siapa yang tepat, orang yang punya kompetensi dan kapasitas. Gimana caranya tahu? Teman-teman bisa membaca, misalnya dia pernah teman-teman bisa banyak banget sekarang cara untuk mencari tahu ya, kapasitas seseorang, apakah dia lulusan sana atau pernah banyak meneliti tentang hal tersebut, kemudian apakah dia bekerja misalnya di lembaga penelitian yang fokus pada bidang itu, atau misalnya kalau pengusaha dia betul-betul punya usaha dan bagus dan omsetnya besar gitu. Jadi itu orang yang ini cara memilih orangnya. Itu Kak Zaim. Siap. Berarti enggak harus berdasar dari basicnya gitu ya. Namun iya, ada kompetensinya gitu. Iya, basic itu kan kompetensi. Jadi misalnya Kak Zaim ini lulusan apa?
kuliah di bidang apa misalnya. Apakah kemudian biasanya kalau kita mencari sumber, wawancara orang tertentu, teman-teman itu pasti memilih orang yang punya kompetensi, punya kapasitas. Apakah dia misalnya lulusan sana atau basicnya apa? Basicnya itu latar belakang pendidikannya apa gitu. Jangan-jangan latar belakang pendidikannya olahraga, tapi teman-teman minta pendapat tentang keagamaan misalnya, sedangkan dia tidak punya kapasitas di sana, tidak menjabat apapun di sana, tidak pernah menulis tentang keagamaan, tapi teman-teman minta tentang tafsir ayat tertentu misalnya, nggak nyambung sama sekali gitu. Itu Kak Zaim. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Sama-sama. dan Kak Zulia. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Afifah Diaul Haq UIN Sunan Ampel Surabaya. Apakah dalam kita menulis harus memperhatikan gaya bahasa, Kak? Seperti mengikuti IDN Times? Jika iya, mengapa, Kak? Terima kasih, Kak Afifah. Monggo, Kak Zulia. Oke, gaya bahasa. Gaya bahasa ini apakah harus mengikuti atau harus memperhatikan? Kalau misalnya mungkin ya di media tertentu itu gaya bahasa yang digunakan misalnya cenderung mirip. Misalnya di website tertentu ya, dalam rubrik tertentu itu gaya bahasa, gaya pembawaan penulisannya itu cenderung mirip. Kenapa? Mungkin penulisnya mungkin editor itu punya selera yang seperti itu untuk kemudian mengunggah tulisan seorang kontributor. Tapi apakah kemudian kita harus merubah gaya tulisan kita agar dimuat? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak perlu. Jadi kadang-kadang gini teman-teman, gaya bahasa itu nomor kesekian sebenarnya. Kalau saya ngurasi tulisan, gaya bahasa itu nomor kesekian. Apa yang penting satu, gimana sih ide yang dibawakan atau yang ingin disampaikan itu betul-betul menarik, penting, dan kira-kira peminatnya cukup banyak. Kemudian apakah data yang disampaikan si penulis ini betul-betul baik, betul-betul tepat, atau jangan-jangan dia tidak berbasis data, tapi melainkan katanya. Atau teman-teman, kalau misalnya tulisannya sudah tidak menarik, kemudian banyak typo, itu nyebelin banget teman-teman. Kenapa? Karena editor tuh harus betul-betul meneliti ulang. Kalau misalnya sudah banyak typo, teman-teman asal nulis kemudian langsung ngirimkan, itu menurut saya salah ya. Jadi teman-teman harus betul-betul memperhatikan tipenya dan sebagainya. Kalau menurut saya gaya bahasa itu nomor kesekian. Tapi yang jelas bahasa yang digunakan nanti kan disesuaikan ya dengan rubrik yang ingin teman-teman masuki misalnya. Disesuaikan jangan sampai menggunakan gaya puisi ke dalam artikel, itu salah. Tapi memang disesuaikan dengan tulisan yang ingin teman-teman sampaikan. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin media online tertentu menuntut gaya bahasa yang mirip atau serupa, tapi kalau menurut saya, sepengalaman saya sebagai redaksi, itu enggak seperti itu. Itu. Oke, terima kasih Kak Afifah. Udah paham ya? Oke, melanjutkan tadi nih Kak Zulia tentang penggunaan gaya bahasa itu urgent nggak sih buat di kepenulisan? Lalu pertanyaan yang sering muncul mungkin di benak teman-teman juga, haruskah kita menulis berdasarkan trending? Kadang bulan ini trending yang sedang dimarak di media sosial itu misteri. Lalu tulisan kita belum selesai trending udah ganti dengan trending template gitu. Haruskah kita mengikuti trending atau ya udah komitmen aja, selesaiin dulu baru pindah gitu? Atau bagaimana Kak Zulia? Oke, saya akan jawab yang trending dulu. Saya lupa tadi yang gaya bahasa. Bentar, saya akan jawab yang trending dulu. Saya pernah jadi kontributor di UC News. Kalau teman-teman punya aplikasi UC Browser, di bagian depan itu ada UC News. Nah, saya salah satu kontributor di sana waktu itu, tahun 2018. Sekarang sudah tidak pernah nulis lagi. Kalau kontributor di tempat seperti itu, dia punya list trending, teman-teman. List trending. Kira-kira misalnya dalam pekan ini, itu apa yang sedang ramai dibahas dan ramai diklik orang. Ada memang trendingnya. Tapi mungkin nggak sih, Kak, kita belum selesai, tapi sudah trending yang lain. Biasanya masih tetap bertahan 2 mingguan. Atau lebih kalau misalnya trendingnya cukup lama ya, cukup lama. Biasanya orang memang kan misalnya ada update tertentu ya, ada gosip tertentu misalnya. Terus teman-teman ingin menuliskan tentang gosip itu, ternyata orang sudah
ketertarikan orang sudah pindah nih, apakah teman-teman bisa tetap menuliskan, selesaikan saja. Karena memang trending itu walaupun kelihatannya sudah turun atau sudah berganti trending, orang yang sudah trending, misalnya dalam kurun waktu yang cepat ya, teman-teman bisa menyelesaikan tulisannya karena bisa jadi tulisan teman-teman masih dipilih untuk membahas trending yang kemarin. Itu kalau misalnya teman-teman memang bergerilya, memang sangat butuh untuk di topik-topik panas. Karena kalau teman-teman memilih topik trending, klik yang membuka artikel berita teman-teman itu kan banyak sekali, bisa sampai puluhan ribu, ratusan ribu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman memilih topik trending, tapi memang kalau misalnya nggak memilih topik trending, ya harus terima dengan topik dengan apa ya? Dengan klik atau pembaca yang sedikit, cukup sedikit, karena memang tidak sedang dibicarakan. Karena orang Indonesia tuh kadang-kadang memang nyari berita, nyari tulisan, itu yang apa yang lagi happen, siapa yang meninggal gitu. Kita kan cenderung nulis siapa sih yang meninggal, kemudian mengklik apa, kenapa penyakitnya dan sebagainya gitu. Itu kalau misalnya teman-teman bekerja atau memilih menjadi kontributor dalam media tertentu. Itu. Tadi yang pertama apa, gaya bahasa gimana? Sorry, aku kurang fokus. Ini dari Kak Afifah ya, memperhatikan gaya bahasa Kak yang tadi dari Kak Afifah dia ulah. Kepenulisan itu penting nggak sih gaya bahasa itu, atau ya yang penting nulis dulu gitu? Gaya bahasa yang dimaksud ini sebenarnya apa ya teman-teman? Ya kebentuk sih, pasti nanti kebentuk. Jangan mikirin itu dulu. Kalau teman-teman memikir ideal, ya nggak bakal jadi tulisannya. Penting nggak sih Kak? Ya tidak penting banget, tapi ya memang menjadi pilihan gitu. Tapi kalau misalnya sebagai penulis pemula memperhatikan gaya bahasa terlalu fokus, itu tidak akan membuat tulisan selesai. Tulisan yang baik itu tulisan selain yang bisa menggugah juga yang selesai ya teman-teman. Karena nggak bakal jadi tulisan kalau misalnya tidak selesai. Gitu Kak Paradila. Oke, terima kasih Kak Zulia. Pertanyaan terakhir nih dari Kak Salwa. Jadi Kak Salwa, orang yang belum pernah berkunjung ke Candi Borobudur, tadi Kak Fajri kan ngomong, orang yang belum pernah berkunjung ke Candi Borobudur akan memberikan deskripsi yang berbeda dengan orang yang pernah berkunjung lebih dari 3 kali. Kira-kira ada nggak sih Kak membantu untuk merealisasikan hal itu di cerita, sedangkan kita belum pernah berkunjung di tempat tersebut, gitu? Oke. Kak Salwa, mungkin monggo. Misalnya gini teman-teman ini mau ceritakan latarnya Paris, Prancis. Teman-teman belum pernah nih ke Prancis. Terus gimana Kak? Tapi saya pengen banget nih Pak. Paris kan kota romantis ya, jadi bagus banget nih buat cerita romantis gitu. Terus gimana cara menceritakannya? Gimana cara tahu? Kita nggak punya duit nih buat sekedar jalan ke sana 3-4 hari gitu ya. Buat berlibur ke Prancis kita nggak punya duit nih. Terus gimana Kak? Ya teman-teman harus mencari data. Jadi jangan sampai begini teman-teman. Yang salah itu adalah teman-teman tahu nih, oh ada Menara Eiffel ya. Menara Eiffel kira-kira, tapi teman-teman nggak pernah cari tahu di sekitarnya Menara Eiffel tuh ada apa. Teman-teman ngira-ngira, oh kira-kira tuh di sana tuh ada taman bunga, terus ada yang jualan apa gitu. Disamain sama di Monas misalnya. Bayangannya karena teman-teman pernah ke Monas, teman-teman akan membayangkannya ya mirip dengan apa yang pernah menjadi bayangan teman-teman. Itu yang salah. Yang benar kalau misalnya nggak pernah ke sana gimana Kak? Berarti teman-teman harus cari tahu lebih banyak tentang latar yang akan kita pakai. Teman-teman bisa membaca, misalnya membaca cerita ya. Misalnya ada buku novel yang menceritakan tentang Paris. Atau teman-teman bisa cari tahu sih ini melalui internet kan sekarang banyak. Kemudian di Menara Eiffel itu ada apa sih? Ada hotel yang dekat dengan Menara Eiffel itu apa namanya? Jaraknya dari hotel ke Menara Eiffel itu berapa kira-kira? Terus kemudian restoran yang lagi happen biasanya untuk pengunjung internasional yang ingin berlibur ke Prancis itu apa? Atau restoran romantis di Paris itu apa misalnya? Terus teman-teman bisa searching suasana malam di Prancis. Jadi itu mengumpulkan data teman-teman. Jadi tidak harus langsung datang ke Prancis, tapi memang teman-teman harus mengumpulkan data. Pasti akan berbeda dengan orang yang mengumpulkan data nih. Teman-teman baca, teman-teman nonton misalnya film-film yang berlatar Prancis dengan orang yang hanya berimajinasi tentang Prancis atau tentang Paris gitu.
siapa tadi, Kak Salwa, begitu ya caranya kalau misalnya nggak pernah ke latar itu dan ingin menggambarkan latar. Itu. Halo? Oke, apakah keluar lagi moderatornya? Oke, gitu ya Kak Salwa. Jangan sampai pokoknya kalau misalnya kita tidak pernah mengalami, jangan sampai kekurangan kita sebagai penulis ini terbaca sama orang lain. Jangan sampai kekurangan teman-teman nggak pernah ke luar negeri, nggak pernah ke Perancis, atau teman-teman misalnya gini, nggak pernah naik pesawat, tapi teman-teman ingin menggambarkan settingan pesawat gitu. Ya teman-teman bisa kemudian membaca cerita orang atau membaca atau ikut ini loh menonton film atau kemudian ada cari aja searching di YouTube gitu video orang lagi di pesawat. Jadi teman-teman bisa merasakan suasana yang cukup mirip dengan hal tersebut. Terima kasih. Itu sudah ada Kak Farah. Iya. Oke. Ada terakhir nih. Udah ada penutup. Tadi dari Kak Naufal. Dari Kak Naufal Hatta bertanya Kak Zulia. Kadang kita ketika kan sudah ada gambaran alur cerita, ada gambaran kerangka ceritanya mau dibuat seperti apa. Tetapi ketika kita menulis, ada kesusahan untuk mendeskripsikan atau untuk merancang, membentuk dalam tulisan alur tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita tuliskan itu bisa seimbang gitu. Jadi gak rancu gitu. Bagaimana Kak Zulia? Terima kasih Kak Naufal. Monggo Kak Zulia. Oke, terima kasih. Ini memang yang paling sulit adalah kemudian bagaimana menerjemahkan bayangan, menerjemahkan ide, ya konsep, kemudian menjadi cerita yang utuh, baik, cantik, menarik. Memang cukup sulit. Ya dan perlu latihan. Kemudian gimana sih Kak caranya? Kalau misalnya udah ada konsepnya, udah lanjut bikin outline Kak. Pokoknya sudah cantik, outline-nya sudah cukup detail, tapi menggambarkan antara outline ini masih kesulitan. Ya saran saya memang teman-teman harus banyak. Kalau teman-teman punya banyak banyak bacaan, teman-teman punya banyak referensi tulisan, teman-teman banyak membaca referensi buku, menonton film, kemudian berjalan-jalan menemukan fenomena baru, teman-teman akan secara otomatis memang akan mengalir tulisan itu. Kenapa bisa saya sampaikan begitu? Kadang-kadang gini teman-teman, penulis itu stuck itu karena apa? Karena udah nggak tahu lagi nih kira-kira menulis apa. Itu kalau misalnya, makanya saya minta untuk membuat outline. Tapi kalau sudah ada outline-nya kami masih stuck ini gimana? Berarti teman-teman bisa jadi teman-teman kekurangan kosakata. Minim kosakata. Gimana caranya Kak meningkatkan kapasitas kosakata kita? Ya berarti harus teman-teman banyak membaca. Saya ulang lagi teman-teman. Ide, kemudian alur, konsep itu lahir memang dari banyaknya teman-teman membaca tulisan, membaca buku, membaca keadaan, membaca novel, membaca berita, membaca dan sebagainya. Ya, insya Allah itu akan terbawa. Kalau misalnya mengalami writer's block ya seperti yang tadi saya sampaikan. Itu. Terima kasih Kak Zulia. Oke teman-teman, acara alhamdulillah telah usai pada siang hari ini dari pagi sampai menjelang siang. Sekedar pemberitahuan sekali lagi teman-teman yang belum isi absen bisa isi absen yang sudah disebar di linknya dalam panggilan suara, mungkin bisa diisi, dan juga menyampaikan kepada teman-teman bahwa besok masih ada acara webinar dengan mendatangkan narasumber yang tidak kalah keren di jam yang sama, dan kita akan berbicara lagi tentang kepenulisan, tentang webinar pemuda kreator series yang kedua tentang kepenulisan. Oke, akhirnya saya ucapkan terima kasih terutama kepada Kak Zulia selaku narasumber pada siang hari ini yang telah meluangkan waktu juga kesempatannya untuk kita berbicara, untuk kita berdiskusi bareng tentang kepenulisan, juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut bergabung dalam acara webinar dari pagi sampai menjelang siang ya, di tengah-tengah bulan Ramadan ini.
Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman panitia dari CSS Mora Nasional, juga dari BSO Santri yang sudah mengadakan acara keren pada siang hari ini. Oke. Sebelum saya tutup, dimohon untuk teman-teman jangan live dulu dari webinar, karena setelah ini akan ada foto bersama. Saya selaku moderator, apabila dalam memandu acara pada pagi sampai menjelang siang tadi banyak kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas kesempatannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman mungkin bisa on cam, kita vote bareng. Teman-teman panitia mungkin bisa dikondisikan. Oke, silakan kepada peserta on cam terlebih dahulu ya. Ini ya on cam masih sedikit. Foto dulu Sasa. Ayo peserta yang lain, masih banyak yang belum on cam. Oke, langsung aja ya. Ini ada 3 slide. Nanti saya akan berikan aba-aba dan silakan bergaya semaksimal mungkin. Oke. 1, 2. Oke. Bentar ya. Sudah, Kak. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, ternyata cuma ada 2 slide yang tadi kayaknya pada keluar. Oke, slide lagi karena yang on cam sedikit, kita gaya yang lain gimana? Oke. 1, 2, 3. Jangan lupa Oke. besok. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan kepada peserta sudah bisa meninggalkan room Zoom meeting untuk melanjutkan aktivitasnya atau ingin beristirahat, dipersilakan. Jangan lupa besok kita mulai jam 8 seperti biasa.
Halo. Ini aku end meeting ya. Tawa nih gak pada ada. Udah ya. Kayaknya anak SMA tugas Jagain banget sih. kan ini karirnya. Gabung karena tugas. Kayaknya. Ayo pulang. Lah, ketuanya tidur sama kali sehari tidur. Oh iya. Ya, workshop toilet. Ini. Mana? Itu dia di workshop, di grup workshop. Di Harley. Grup WhatsApp. Grup workshop Santri Kreator. Mana? Itu lainnya. Workshop Santri. Oh, anak kayaknya enggak. Oh, ini belum masuk ya? Oh, ini yang lama, udah yang lama masuk. Enggak, kan ada ini. Oh, belum update. Apa namanya? Koneksi enggak ada ya? Oh iya, kan HP ente di Eka nggak sih? Timnya? Iya. Kartuku mana nih? Tapi bisa loh nge-zoom. Cek. Tuh. Kalau di end berarti langsung kesimpan nggak? Langsung kesimpan nggak? Iya. And meeting for all.